Selamat datang di mata kuliah Global Health. Kita akan menjelajahi bagaimana bencana alam tidak hanya merusak secara fisik, tetapi juga berdampak besar pada masyarakat dan kesehatan mental. Mengapa ada komunitas yang cepat bangkit, sementara yang lain terpuruk? Apa peran faktor psikososial dalam pemulihan pasca bencana? Mari kita kupas bersama, memahami tantangan, dan mencari solusi untuk membangun ketahanan yang lebih kuat di tengah ancaman bencana global. Bahaya alam dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk pergerakan bumi, bahaya geologi seperti gempa bumi dan letusan gunung berapi, kondisi atmosfer ekstrem, bahaya meteorologi seperti badai dan tornado, perubahan siklus air, bahaya hidrologi seperti banjir dan tanah longsor, serta perubahan iklim jangka panjang, bahaya klimatologi seperti kekeringan dan gelombang panas. Dampaknya bisa sangat luas, menyebabkan kerusakan infrastruktur, kehilangan tempat tinggal, hingga gangguan sosial dan ekonomi. Memahami karakteristik dan pola dari setiap jenis bahaya ini sangat penting dalam merancang strategi kesiapsiagaan dan mitigasi yang efektif untuk melindungi masyarakat dari risiko yang lebih besar. Sepanjang sejarah, bencana alam telah mengubah peradaban manusia, meninggalkan jejak luka, kehilangan, dan pembelajaran berharga. Pada tahun 79 Masehi, letusan dahsyat Gunung Vesuvius di Italia mengubur kota Pompei dan Herculaneum dalam sekejap, membekukan kehidupan mereka di bawah abu vulkanik. Berabad-abad kemudian, di tahun 1906, gempa bumi dahsyat mengguncang San Francisco, bukan hanya merobohkan bangunan, tetapi juga memicu kebakaran hebat yang menghanguskan kota selama berhari-hari. Tahun 1970, siklon Bola menghantam wilayah yang kini dikenal sebagai Bangladesh. Angin kencang dan gelombang tinggi melanda tanpa ampun, merenggut lebih dari 300.000 nyawa dalam salah satu bencana tropis paling mematikan sepanjang sejarah. Tahun 2004, dunia kembali dikejutkan oleh tsunami besar yang dipicu oleh gempa bumi di Samudra Hindia. Aceh menjadi salah satu wilayah yang paling terdampak, dengan ratusan ribu jiwa melayang dan kawasan pesisir porak-poranda dalam hitungan menit. Hanya 6 tahun berselang, di tahun 2010, gempa berkekuatan 7,0 magnitudo mengguncang Haiti. Negara kecil itu luluh lantak, ratusan ribu orang kehilangan nyawa, sementara jutaan lainnya kehilangan tempat tinggal dan harapan. Setiap bencana ini bukan hanya soal angka dan kehancuran, tetapi juga tentang manusia, tentang kehidupan yang hilang, ketahanan yang diuji, dan bagaimana dunia belajar untuk bangkit kembali. Bencana alam bukan sekadar peristiwa alam, tetapi juga krisis kesehatan global. Dampaknya meluas ke berbagai aspek kehidupan, mulai dari akses terhadap layanan kesehatan hingga kesejahteraan mental masyarakat yang terdampak. Individu dan komunitas dengan status sosial ekonomi rendah seringkali menghadapi risiko kesehatan yang lebih besar saat bencana terjadi. Kurangnya akses terhadap fasilitas kesehatan, air bersih, dan gizi yang memadai memperburuk kondisi mereka, membuat pemulihan lebih sulit dan rentan terhadap penyakit menular serta malnutrisi. Kualitas infrastruktur kesehatan juga menjadi faktor kunci dalam menghadapi bencana. Rumah sakit yang tahan gempa, sistem sanitasi yang baik, serta rantai pasokan obat dan tenaga medis yang siap siaga dapat menyelamatkan lebih banyak nyawa. Di sisi lain, komunitas yang memiliki sistem peringatan dini, edukasi kesehatan darurat, dan rencana tanggap darurat yang matang akan lebih siap dalam menghadapi dampak bencana dan meminimalkan korban jiwa. Namun, ketahanan masyarakat tidak hanya bergantung pada aspek fisik dan medis, tetapi juga pada kekuatan sosialnya. Komunitas yang solid dan memiliki jaringan sosial yang kuat cenderung lebih tangguh karena mampu berbagi sumber daya, memberikan dukungan emosional, serta mempercepat proses pemulihan pasca bencana. Faktor lingkungan juga memainkan peran besar dalam kesehatan global. Perubahan iklim, deforestasi, dan degradasi lingkungan tidak hanya meningkatkan frekuensi bencana, tetapi juga memperburuk dampak kesehatan yang ditimbulkannya. Oleh karena itu,
Membangun ketahanan masyarakat terhadap bencana harus mencakup pendekatan holistik, memperkuat sistem kesehatan, meningkatkan kesiapsiagaan komunitas, serta menjaga keseimbangan lingkungan demi melindungi kesehatan manusia di tingkat global. Bencana gempa bumi dan tsunami yang melanda Jepang pada 11 Maret 2011 menjadi salah satu peristiwa paling memilukan dalam sejarah modern, namun juga memberikan banyak pelajaran penting dalam mitigasi bencana dan kesehatan global. Dengan kekuatan 9,0 magnitudo, gempa ini memicu gelombang tsunami setinggi lebih dari 10 meter yang menyapu pesisir timur Laut Jepang, menyebabkan kerusakan parah, korban jiwa, serta krisis kemanusiaan yang meluas. Salah satu aspek penting yang dapat dipelajari adalah efektivitas sistem peringatan dini. Jepang memiliki sistem peringatan gempa dan tsunami yang sangat canggih, yang memungkinkan masyarakat untuk segera mengungsi setelah gempa terjadi. Namun, besarnya tsunami yang melampaui perkiraan menunjukkan bahwa sistem ini masih perlu disempurnakan agar dapat memberikan prediksi yang lebih akurat, terutama dalam mengantisipasi dampak sekunder seperti kegagalan infrastruktur dan krisis lingkungan. Selain itu, bencana ini juga menguji ketahanan infrastruktur kesehatan. Banyak rumah sakit dan fasilitas medis yang hancur atau mengalami gangguan operasional, tetapi sistem kesehatan Jepang mampu merespons dengan cepat melalui rumah sakit darurat, mobilisasi tenaga medis, dan distribusi logistik medis yang efisien. Ini menunjukkan bahwa setiap negara perlu memastikan fasilitas kesehatannya tahan terhadap bencana dan memiliki sistem tanggap darurat yang dapat segera diaktifkan untuk menyelamatkan nyawa. Dampak psikososial juga menjadi perhatian utama dalam bencana ini. Ribuan korban mengalami trauma berat akibat kehilangan keluarga, tempat tinggal, dan sumber mata pencaharian. Kasus gangguan stres pasca trauma, PTSD, depresi, dan kecemasan meningkat drastis. Jepang menunjukkan bahwa dukungan kesehatan mental dalam situasi darurat harus menjadi bagian integral dari respons bencana, dengan menyediakan konseling psikologis, program pemulihan berbasis komunitas, serta pendampingan jangka panjang bagi para korban yang mengalami trauma mendalam. Krisis yang terjadi di pembangkit listrik tenaga nuklir, PLTN, Fukushima, menjadi salah satu dampak sekunder yang paling berbahaya. Ledakan dan kebocoran radiasi dari reaktor yang rusak menambah kompleksitas bencana ini, mengancam kesehatan masyarakat dalam jangka panjang. Krisis ini menyoroti pentingnya manajemen risiko terhadap infrastruktur kritis, terutama fasilitas industri dan nuklir, yang dapat menimbulkan ancaman besar jika tidak memiliki sistem perlindungan yang memadai. Di sisi lain, respons masyarakat Jepang terhadap bencana ini menjadi contoh luar biasa tentang pentingnya solidaritas sosial dalam menghadapi krisis. Budaya disiplin, kerjasama, dan gotong royong yang kuat membantu mengurangi kepanikan, memastikan distribusi bantuan berjalan lancar, dan mempercepat pemulihan komunitas yang terdampak. Faktor sosial ini membuktikan bahwa ketahanan terhadap bencana tidak hanya bergantung pada teknologi dan kebijakan pemerintah, tetapi juga pada kesadaran dan keterlibatan aktif masyarakat dalam membangun ketangguhan bersama. Meskipun Jepang memiliki sistem tanggap darurat yang sangat baik, bencana ini tetap menunjukkan tantangan besar dalam hal distribusi logistik dan bantuan kemanusiaan. Kerusakan infrastruktur menghambat akses ke daerah terdampak, menyebabkan keterlambatan dalam penyaluran bantuan bagi mereka yang paling membutuhkan. Dari sini, dunia belajar bahwa kesiapan logistik yang fleksibel dan koordinasi yang baik antara berbagai pihak sangat penting dalam memastikan bahwa bantuan dapat menjangkau korban secara cepat dan efektif. Dari semua pelajaran yang didapat, gempa dan tsunami Jepang 2011 mengajarkan bahwa kesiapsiagaan bencana tidak hanya mencakup pembangunan infrastruktur dan teknologi peringatan dini, tetapi juga kesiapan mental, ketahanan sosial, serta koordinasi antar sektor dalam menghadapi bencana skala besar. Dengan memahami dan menerapkan pelajaran ini,
Negara-negara di dunia dapat lebih siap dalam menghadapi bencana di masa depan dan meminimalkan dampaknya terhadap kesehatan global. Bencana alam tidak hanya merusak lingkungan fisik, tetapi juga meninggalkan luka psikologis yang mendalam. Banyak penyintas mengalami gangguan stres pasca trauma, PTSD, yang ditandai dengan kilas balik traumatis, mimpi buruk, dan kecemasan berlebihan. Mereka cenderung menghindari tempat atau situasi yang mengingatkan pada bencana, yang dapat menghambat pemulihan mereka. Selain itu, kehilangan orang terdekat, rumah, dan mata pencaharian seringkali memicu depresi dan kesedihan mendalam, membuat penyintas merasa putus asa dan kehilangan arah. Situasi ini diperburuk oleh terputusnya jaringan sosial, karena banyak korban harus mengungsi atau kehilangan komunitas yang selama ini menjadi sumber dukungan. Beberapa orang berusaha mengatasi trauma dengan cara yang tidak sehat, seperti penyalahgunaan zat, yang justru memperburuk kondisi mental mereka. Oleh karena itu, dukungan psikososial yang cepat dan tepat sangat penting. Layanan kesehatan mental, konseling trauma, dan pemulihan berbasis komunitas harus menjadi bagian dari respons bencana agar masyarakat dapat bangkit dan membangun ketahanan yang lebih kuat. Dalam menghadapi bencana, respons yang cepat dan terkoordinasi adalah kunci untuk menyelamatkan nyawa dan mempercepat pemulihan. Langkah pertama adalah menilai situasi, dengan segera mengumpulkan informasi mengenai dampak dan kebutuhan mendesak masyarakat terdampak. Berdasarkan temuan ini, rencana darurat diaktifkan, melibatkan koordinasi dengan otoritas setempat, serta mobilisasi tenaga dan sumber daya yang diperlukan. Prioritas utama adalah menyelamatkan nyawa, termasuk pencarian dan penyelamatan korban, evakuasi ke tempat aman, serta penyediaan bantuan medis dan tempat perlindungan darurat. Setelah situasi terkendali, fokus beralih ke pemulihan infrastruktur kritis seperti listrik, air bersih, komunikasi, dan transportasi, agar kehidupan masyarakat dapat segera kembali berjalan. Namun, pemulihan tidak hanya sebatas pembangunan fisik. Dukungan terhadap pemulihan komunitas menjadi langkah penting, dengan melibatkan pemangku kepentingan lokal untuk merancang solusi jangka panjang yang berkelanjutan. Lebih dari itu, membangun ketahanan masyarakat harus menjadi prioritas, dengan investasi dalam edukasi kesiapsiagaan, strategi mitigasi, serta penguatan jejaring sosial. Dengan pendekatan ini, masyarakat tidak hanya pulih, tetapi juga lebih siap menghadapi bencana di masa depan. Menghadapi bencana tidak cukup hanya dengan merespons setelah terjadi. Langkah paling efektif adalah mengurangi risiko sejak dini. Ini dimulai dengan memahami risiko bencana, yakni mengidentifikasi ancaman, kerentanan, dan tingkat paparan masyarakat terhadap bahaya alam. Dengan pemetaan risiko yang jelas, langkah pencegahan bisa diterapkan, seperti penerapan standar bangunan tahan gempa, perencanaan tata ruang yang aman, dan pengembangan sistem peringatan dini. Selain mencegah, masyarakat juga harus tangguh menghadapi bencana. Ketahanan ini dibangun melalui perbaikan infrastruktur, rencana tanggap darurat yang matang, serta inisiatif komunitas yang memperkuat solidaritas sosial. Kesiapsiagaan bencana juga krusial. Masyarakat harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang cukup untuk bertahan dan merespons dengan cepat. Misalnya, dengan pelatihan evakuasi dan penyediaan peralatan darurat. Semua ini hanya bisa efektif jika dilakukan bersama. Kolaborasi antara pemerintah, organisasi masyarakat, dan sektor swasta sangat penting untuk menciptakan strategi pengurangan risiko bencana yang menyeluruh. Dengan pencegahan, kesiapan, dan kerjasama, masyarakat bisa lebih aman dan siap menghadapi bencana kapanpun datang. Seperti yang dikatakan Dr. Jane Goodall, bencana mengingatkan kita bahwa ketahanan bukan hanya tentang bertahan, tetapi juga tentang saling membantu. Sepanjang mata kuliah ini, kita telah mempelajari bagaimana bencana mempengaruhi masyarakat, baik secara fisik, sosial, maupun psikologis. Ketahanan terhadap bencana bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau lembaga kemanusiaan, tetapi juga kita semua. Dengan ilmu yang telah diperoleh, Anda diharapkan dapat berkontribusi dalam membangun kesiapsiagaan dan ketahanan masyarakat,
baik melalui penelitian, kebijakan, atau aksi nyata. Bencana akan selalu ada, tetapi dengan pemahaman yang lebih baik dan kerjasama yang kuat, kita bisa mengurangi dampaknya dan bangkit lebih cepat. Mari terus belajar, berkontribusi, dan menjadi bagian dari solusi.